balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF Menteng, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hal yang agak berbeda dari video-video sebelumnya, yaitu mengenai pengalaman pasien yang sudah berhasil memiliki anak dari program bayi tabung di Morula, Jakarta. Cerita ini berdasarkan penuturan pasien sendiri setelah melahirkan anak. Kebetulan pasien mendapat anak kembar 3. Jadi pasien ini waktu datang ke klinik Morula sebelumnya sudah menikah sekitar 10-11 tahun, tetapi belum berhasil hamil. Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil, dan pasien sudah mulai merasa tidak nyaman, terutama dengan pertanyaan-pertanyaan apakah dari keluarga atau dari kenalan-kenalan mengenai kenapa belum juga hamil, atau kenapa setelah sekian lama menikah belum juga isi perutnya. Isi perutnya ini tentu maksudnya belum juga berhasil hamil. Tapi kedua pasangan ini memang sangat realistis, walaupun dianjurkan oleh keluarga maupun kenalan-kenalan untuk mencoba berbagai pengobatan alternatif yang memang sering banyak direkomendasikan oleh orang, tapi pasiennya hanya mau melakukan program-program alternatif yang kira-kira ada dasarnya atau ada kemungkinannya untuk bisa terjadi kehamilan secara realistis. Beberapa upaya dilakukan dengan teknik-teknik yang dianggap masih realistis untuk bisa membantu terjadi kehamilan, tetapi ternyata juga belum berhasil. Setelah mencoba beberapa tahun, akhirnya pasien memutuskan untuk kembali berobat ke dokter kandungan untuk bisa memiliki anak. Nah, pertama kali mereka mencoba atau dianjurkan untuk melakukan program inseminasi oleh dokter kandungan yang mereka kunjungi. Setelah mencoba 3 kali inseminasi, ternyata belum juga berhasil untuk memperoleh kehamilan. Kemudian atas rekomendasi temannya yang kebetulan sudah hamil dan berobat ke klinik Morula, maka pasien kemudian datang untuk menemui saya di klinik Morula, Jakarta. Dengan mengingat pernikahannya sudah berlangsung 10-11 tahun, artinya sudah cukup lama tapi belum terjadi kehamilan secara alami maupun juga inseminasi, saya menganalisa bahwa mungkin ada problem kesuburan yang cukup berat sehingga alami maupun inseminasi tidak bisa terjadi kehamilan. Kalau secara alami umumnya 1 tahun atau 2 tahun, kalau melakukan hubungan seks teratur 90% pasien akan hamil. Sedangkan inseminasi juga kalau sudah 3 kali dilakukan, hampir tidak ada lagi peluang untuk hamil dengan cara inseminasi. Nah, pasangan suami istri sudah sekitar 10 tahunan juga belum berhasil dengan kedua cara tersebut. Dan mengingat dari data-data yang dibawa oleh pasien yang kemudian saya pelajari, masalahnya kemungkinan besar adalah pada faktor sperma suami yang kelihatannya kurang mencukupi untuk bisa dipakai untuk cara alami maupun cara inseminasi. Berdasarkan faktor tersebut dan mengingat usia pasien pada saat itu sudah di atas 30 tahun dan pernikahannya sudah cukup lama, sekitar 10-11 tahun, maka saya menganjurkan untuk langsung saja mengikuti program bayi tabung yang tentunya peluang hamil akan meningkat. Nah, dalam program bayi tabung yang penting adalah jumlah sel telur yang juga akan menentukan
peluang hamil. Jadi selain usia yang akan menentukan peluang hamil, artinya makin bertambah usia tentu peluang akan menurun, dan juga jumlah sel telur yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan embrio, artinya makin banyak sel telur yang kita dapat tentu peluang hamil akan lebih besar. Oleh karena itu saya memutuskan melakukan program bayi tabung yang kemudian juga disetujui oleh pasangan suami istri ini dengan cara memakai yang orang awam sering menyebutnya protokol panjang atau long protokol, yang sebenarnya secara medis disebut protokol agonis. Jadi dalam bayi tabung itu umumnya ada 2 protokol yang bisa kita pakai dalam program, yaitu protokol yang disebut panjang atau protokol agonis, ada juga protokol pendek atau antagonis. Tetapi karena umumnya protokol panjang ini akan bisa menghasilkan telur lebih banyak, nah mengingat faktor usia dan setelah sekian lama menikah, sekitar 10 tahun dan belum berhasil hamil dengan cara alami maupun inseminasi, maka saya berusaha memakai protokol yang kira-kira akan menghasilkan sel telur yang semaksimal mungkin. Maka saya memilih protokol panjang atau protokol agonis, bukan protokol pendek atau protokol antagonis. Jadi yang dimaksud protokol panjang dan pendek itu tentu dari sisi waktu tentu berbeda, karena yang satu panjang, satu pendek. Tapi juga berbeda dalam hal untuk mencegah telur yang tumbuh jangan pecah. Jadi pada bayi tabung telur memang harus dirangsang tapi tidak boleh pecah, karena akan kita ambil pada waktu ovum pick up atau pengambilan sel telur. Nah, dengan protokol panjang maka akan dilakukan penekanan terhadap otak terlebih dahulu. Yang dimaksud otak tentu kelenjar yang menghasilkan hormon untuk merangsang indung telur, yaitu kelenjar hipotalamus hipofise, sehingga tidak berfungsi. Artinya kelenjar yang dari otak yang secara alami akan merangsang sel telur kita blok supaya tidak berpengaruh terhadap indung telur. Akibatnya tidak ada sel telur yang akan tumbuh dan hormon akan ditekan serendah mungkin. Itu yang disebut protokol panjang atau agonis. Artinya kelenjar hipofise kita blok sehingga tidak berfungsi. Kemudian setelah kelenjar ini diblok, maka pasien akan haid terlebih dahulu, karena memang kita membloknya sebelum haid pada siklus sebelumnya. Dan pada waktu haid berarti kelenjarnya sudah diblok dan kita bisa melakukan stimulasi atau perangsangan sel telur pada indung telur langsung dengan memakai obat-obatan. Jadi sel telurnya dirangsang bukan oleh hormon dari otak karena sudah diblok, tapi kita berikan hormon yang sama hanya dari luar dengan dosis yang sudah kita tentukan sebelumnya, supaya sel telur di indung telur bisa tumbuh maksimal sebanyak mungkin. Setelah melakukan penekanan dan perangsangan indung telur dengan obat-obat suntik hormon, nah obat-obat hormon ini baik obat untuk memblok otak maupun obat-obat untuk merangsang sel telur, itu semuanya dilakukan memang tiap hari. Biasanya kita suntikkan pada dinding perut, dinding abdomen, dan itu dilakukan oleh pasien sendiri di rumah. Jadi tidak perlu datang ke rumah sakit untuk disuntik, tapi bisa dilakukan oleh pasien sendiri kalau pasien mau dan tentu berani, karena kalau bisa pasti semua bisa karena caranya sangat mudah. Tapi kadang-kadang pasien ada yang takut untuk menyuntik sendiri. Bisa saja dibantu oleh suami, jadi suamilah yang menyuntikkan obat ke perut istri setiap hari. Jadi memang dalam upaya memperoleh kehamilan ini suami istri harus bekerja sama dengan baik supaya hasilnya juga maksimal. Dan pada pasien ini memang kemudian suaminya yang membantu untuk menyuntikkan obat setiap hari di perut. Biasanya kita suntik malam hari sampai sel telurnya matang, artinya sudah bisa dipanen atau sudah bisa diambil, karena kita tahu bahwa hanya sel telur yang sudah matang yang nantinya akan bisa dibuat dalam program bayi tabung.
Nah, setelah sel telurnya sudah cukup besar, pada pasien ini kemudian dilakukan tindakan yang kita sebut OPU atau oven pickup, yaitu pengambilan sel telur dari indung telur yang biasanya kita lakukan melalui vagina, artinya dengan jarum kita menyedot sel telurnya di indung telur. Tapi tentu kalau disedot harus ditusuk melalui vagina menuju indung telur, dan hal ini dilakukan dalam pembiusan. Maksudnya pembiusan supaya pasien tidak gelisah dan tidak merasakan sakit waktu kita melakukan penusukan atau pengambilan sel telur. Tapi bius ini hanya beberapa menit, artinya pengambilan sel telur itu hanya berlangsung biasanya sekitar 20-30 menit, sudah selesai, dan kemudian pasien bisa bangun, istirahat sebentar tentu karena habis dibius sekitar 2 jam, baru boleh pulang melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi pada pasien ini setelah sel telurnya matang dilakukan oven pickup tadi, itu dalam pembiusan, dan ternyata bisa diperoleh sekitar 11 sel telur. Tapi dari 11 sel telur ini hanya 10 yang bagus. Jadi kalau kita lihat atau kita pelajari pada pasien ini, walaupun sel telur yang tumbuh relatif cukup banyak, maksudnya yang kita lihat dengan USG, jadi pertumbuhan sel telur waktu dilakukan stimulasi, kita pantau melalui pemeriksaan ultrasonografi atau USG yang bisa kita lihat dan ukur pembesaran sel telur. Sebenarnya yang dilihat atau diukur itu bukan sel telur, tapi folikel atau kantung telur yang tampak di indung telur. Nah, di dalam folikel ini atau kantung telur ini ada atau harusnya ada sel telurnya. Jadi sel telur tentu tidak bisa dilihat dengan USG atau dengan mata kepala biasa karena ukurannya hanya sekitar 120 mikron. Jadi patokannya adalah ukuran folikelnya. Kalau ukuran folikel sudah mencapai minimal 18 mili atau lebih, kita perkirakan bahwa sel telur di dalamnya juga sudah matang. Nah, pada pasien ini folikelnya cukup banyak, kemudian yang berhasil didapatkan telurnya setelah disedot ada 11. Jadi tidak semua folikel yang kita lihat dari USG apabila dilakukan oven pickup akan bisa didapatkan sel telur. Sebagian folikel tidak bisa kita dapatkan sel telur, tapi sekitar 80% folikel yang kita lihat kalau kita sedot maka kita akan bisa mendapat sel telur. Pada pasien ini mendapat 11 sel telur tapi hanya 10 yang matang. Jadi ada satu yang ternyata tidak bagus atau tidak matang. Jadi walaupun folikelnya banyak, nantinya belum tentu sel telur yang matang akan sama dengan jumlah folikel yang kita lihat. Nah, dari 10 sel telur yang matang, kemudian dilakukan pembuahan. Nah, pada bayi tabung sebenarnya adalah yang dibantu adalah pembuahan, artinya mempertemukan sel telur dengan sperma. Ada dua cara sebenarnya mempertemukan sel telur dengan sperma, yaitu dengan cara yang disebut konvensional, artinya satu sel telur digabung dengan 50.000 sperma di dalam satu medium, kemudian akan terjadi pembuahan alami, tapi sperma dan sel sudah pasti bertemu karena memang dipertemukan, tapi pembuahannya berlangsung alami. Itu disebut teknik konvensional. Teknik lain adalah yang disebut dengan ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Artinya satu sel telur langsung disuntikkan dengan satu sel sperma yang bagus. Artinya sperma tidak masuk sendiri ke dalam sel telur, tapi disuntikkan atau dibantu masuk. Dan cara ini tentu bisa dipastikan sperma pasti masuk. Kalau cara konvensional belum tentu sperma bisa menembus sel telur. Bicara isi, sperma pasti masuk ke dalam sel telur untuk terjadi pembuahan dan terbentuk embrio. Dan pasien ini memilih untuk melakukan bayi tabung dan teknik ICSI. Artinya satu sel telur disuntik satu sperma. Dari 10 sel telur ini, kemudian pasien ternyata juga beruntung dengan menghasilkan 11 embrio, 10 embrio maksudnya. Jadi 10 sel telur 10 embrio. Dan biasanya kita menunggu
embrio ini di luar, artinya diinkubasi di luar selama 3 hari sampai 5 hari. Nah, pada pasien ini kemudian dari 10 embrio, 3 embrio diputuskan untuk ditransfer kembali ke dalam rahim. Sebenarnya agak riskan memang memasukkan embrio 3 atau lebih dari 1 ke dalam rahim, karena bisa terjadi kehamilan kembar 2 atau kembar 3. Jadi sebenarnya tujuan bayi tabung itu adalah hamil, bukan hamil kembar 2 atau kembar 3, karena hamil kembar 2 atau kembar 3 adalah hamil yang tidak normal. Artinya normalnya orang akan hamil 1. Tetapi oleh sebab tertentu bisa terjadi hamil kembar 2 atau kembar 3 yang tentu meningkatkan risiko baik buat janin maupun buat ibu. Tetapi pada saat itu memang di Morula masih dibolehkan untuk mentransfer embrio lebih dari 1. Kita tahu bahwa pasien pada umumnya ingin mentransfer embrio sebanyak mungkin dengan harapan peluang hamilnya akan lebih besar. Dan umumnya pasien akan senang kalau embrio yang tumbuh ternyata lebih dari 1. Gampangnya sebutnya buy one get two. Jadi masukkan 1 kali atau membayar program 1 kali menghasilkan 2 atau 3 embrio. Tapi sekarang kita sudah tidak mengizinkan lagi mentransfer lebih dari 1 embrio untuk menghindari terjadinya kehamilan kembar. Dan pada pasien ini ternyata memang benar, bisa kita anggap beruntung bahwa dari 3 embrio yang kita transfer ke dalam rahim, ternyata 3-tiganya normal, artinya bisa berkembang dengan baik dan tumbuh di dalam rahim, sehingga terjadilah kehamilan kembar 3 atau triplet. Dan embrio yang sisa, ada 7 embrio yang sisa, kemudian dibekukan, artinya disimpan beku untuk sewaktu-waktu bisa dipakai lagi jika transfer embrio yang 3 ini tidak berhasil. Kemudian dalam pemantauan, ketiga kehamilan ini kemudian berkembang dengan baik, sehingga kemudian pasien memutuskan, karena kebetulan kehamilan sudah 3, jadi berarti teoritis akan memiliki 3 anak kembar, maka embrio yang tersisa atau yang disimpan tidak lagi diperpanjang. Artinya pasien mungkin tidak ingin hamil lagi setelah kehamilan yang kembar 3 ini. Dalam pemantauan selanjutnya perkembangan kehamilan cukup bagus, dan karena pertimbangan jarak, karena kalau sudah hamil tentu harus bolak-balik dari rumah ke rumah sakit, dari kantor ke rumah sakit untuk memantau perkembangan kehamilannya. Pasien kemudian memutuskan untuk memeriksakan kehamilan selanjutnya, yang biasanya kita sebut antenatal care, artinya pemeriksaan selama kehamilan dengan dokter kandungan yang lebih dekat, sehingga memudahkan bagi pasien untuk memeriksakan diri. Dan pada akhirnya pasien bisa melahirkan, tentu kalau hamil kembar 2 atau kembar 3 kebanyakan dilahirkan dengan seksio, bukan dengan dilahirkan secara alami, tapi dengan operasi, dan dilahirkan 3 anak perempuan dengan berat yang cukup bagus waktu dilahirkan, sekitar 2 kilo. Sebenarnya untuk hamil kembar 3 mencapai berat badan 2 kilo itu sudah sangat bagus. Biasanya kalau sudah lebih dari 2 kilo tidak memerlukan perawatan khusus di inkubator, dan perkembangan bayinya cukup bagus. Jadi kita lihat bahwa pasangan suami istri yang berobat untuk bisa hamil dan cara bayi tabung ini mungkin bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri ini, yang walaupun sudah cukup lama tidak mendapatkan kehamilan atau tidak mendapatkan buah hati, tapi tidak putus asa untuk tetap mencoba, tetap semangat supaya bisa terjadi kehamilan. Dan pasien sekali memutuskan untuk mencoba dengan bayi tabung supaya bisa hamil, benar-benar menyiapkan diri secara fisik, secara psikis, mental, dan juga tentunya secara finansial
artinya materi, karena memang program bayi tabung ini karena diperlukan obat-obatan yang relatif cukup mahal, tapi pasien ini sudah benar-benar menyiapkan secara total keseluruhannya dan sangat fokus dalam pengobatan. Artinya fokus untuk melakukan apapun yang diinstruksikan oleh dokter yang harus dilakukan supaya hasilnya maksimal. Dan ternyata memang dengan cara sangat fokus dan menjalankan segala instruksi dengan baik, dan semuanya secara mental dan fisik juga sudah siap, ternyata menghasilkan hasil yang memuaskan. Artinya bisa terjadi kehamilan. Berupaya sekuat tenaga dengan fokus dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan supaya bisa memaksimalkan hasil. Tidak semua tentu beruntung untuk bisa hamil, tapi pasien ini ternyata beruntung. Mudah-mudahan pasien lain, pasangan-pasangan lain juga memperoleh keberuntungan, karena kita tahu bahwa kehamilan itu hanya bisa terjadi atas kehendak yang maha kuasa tentunya, sedangkan dokter hanya berupaya memaksimalkan peluangnya supaya bisa hamil. Tapi sebenarnya kita tidak pernah membuat pasien hamil, itu adalah atas kehendak yang kuasa. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pasangan suami istri yang kemudian berhasil memiliki 3 anak ini bisa menjadi inspirasi bagi pasangan-pasangan lain untuk terus mencoba. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.